Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alamul Yakin, NIM 2019-51011. Pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi tentang materi teknik informatika untuk tugas teknik presentasi, yaitu judulnya adalah pemrograman. Apa itu pemrograman dan bagaimana cara kita melakukannya. Langsung saja kita masuk. Kita ke pengertian dulu. Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah suatu proses menulis, menguji dan memperbaiki atau mendebug dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak, contohnya seperti JavaScript, Java, C++, PHP, dan masih banyak lagi. Dan orang-orang yang melakukan pemrograman disebut sebagai programmer. Sekilas tentang pemrograman. Di sini ditunjukkan bahwa pemrograman tidak hanya sekedar coding, dan pemrograman adalah membuat spesifikasi, implementasi, debugging, dan testing. Sudah, ini seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi. Dan belajar pemrograman itu tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Analoginya adalah ketika kita belajar bahasa Indonesia, itu berbeda dengan kita membuat makalah ilmiah dalam bahasa Indonesia. Seperti itu misalnya. Dan lanjut. Dan tujuan dari pemrograman adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Untuk pemrograman diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan pada banyak kasus pengetahuan lain seperti matematika. Jadi di sini membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan. Misalnya saja seperti kita ingin membuat sebuah pengaturan untuk menyetel musik itu ya. Misalnya kita menyetel musik dan biasanya kalau kita memutar musik itu kan sering tertidur. Jadi musiknya masih menyala tapi kita sudah tertidur. Jadi kita bisa membuat sebuah program untuk menghentikan pemutaran musik tersebut. Misalnya adalah seperti itu. Untuk melakukan dan pengetahuan seperti matematika ini menurut saya tidak terlalu banyak yang digunakan. Yang terpenting hanyalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dari 4 itu sudah cukup. Terus selanjutnya tools yang digunakan dalam pemrograman. Jadi untuk melakukan pemrograman itu ada tools-toolsnya atau software-nya. Dan yang pertama adalah editor atau code editor. Merupakan software untuk menulis dan mengedit program. Yang dinamakan pemrogram itu biasanya adalah ngoding, dan ngoding itu menulis bahasa pemrograman ke dalam sebuah file gitu ya. Dan contoh-contoh code editor ada banyak seperti ini. Sublime Text, Visual Studio, Notepad juga bisa, tapi jarang sekali dipakai. Selanjutnya
compiler atau interpreter. Jadi untuk untuk membuat program itu ada dua hal ini ya, compiler atau interpreter. Salah satunya, tidak bisa keduanya ya. Compiler itu adalah menghasilkan objek kode yang kemudian di-link oleh linker menjadi executable kode. Biasanya kalau di PC menjadi exe gitu. Kalau diklik akan keluar gitu ya. Contohnya adalah GGC, TC, DCC, dan Java. Ini adalah tools-toolsnya untuk melakukan compile bahasa pemrograman menjadi sebuah file yang dapat dijalankan oleh komputer. Dan yang Java ini adalah dari bahasa pemrograman Java. Teknik compiler ini ibaratnya seperti ini. Source code kita atau codingan kita itu kan masih dalam sebuah bentuk mentah itu ya, agar bisa dijalankan oleh komputer, agar komputer bisa menjalankannya harus dimasak dulu, dan memasaknya itu menggunakan compiler. Saat aplikasi sudah dikompil, maka akan terbentuk sebuah file yang di dalamnya menjadi bahasa mesin, bukan bahasa pemrograman lagi. Jadi bisa diibaratkan compiler itu adalah proses penerjemahan dari bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin. Seperti itu. Lalu interpreter menerjemahkan dan menjelaskan dan melaksanakan instruksi demi instruksi. Contohnya basic dan MATLAB. Terus kalau interpreter, contoh yang paling sederhana itu ada di dalam browser gitu ya. Dalam web browser itu memiliki sebuah interpreter. Interpreter itu bedanya interpreter dengan compiler adalah, kalau compiler itu menghasilkan file yang dapat dieksekusi oleh komputer, sedangkan interpreter itu yang digunakan adalah source code-nya. Jadi yang dikirim adalah source code-nya ke dalam interpreter, lalu interpreter akan menerjemahkannya. Beda dengan compiler. Dan debugger adalah proses untuk menemukan kesalahan program atau proses pencarian bug. Biasanya kalau program kita tidak berjalan dengan lancar tidak ada pesan error itu. Jadi kita membutuhkan sebuah debugger itu ya. Biasanya debugger kalau di interpreter itu sudah terintegrasi dengan web browser-nya. Biasanya sudah seperti itu. Selanjutnya, integrated development dan environment menggabungkan fungsi editor, interpreter, atau compiler, dan kadang juga ditambah dengan debugger. Jadi untuk melakukan pemrograman itu tidak harus menggunakan tools seperti yang di atas itu, tapi kita juga bisa menggunakan IDE yang istilahnya sudah satu paket gitu, sudah komplit dengan text editor, interpreter, dan kadang juga debugger gitu ya. Dan sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.